Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke kubur Yesus. Ia menggulingkan batu penutup kubur itu, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Para penjaga kubur itu pun gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia dibaringkan. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka pun segera pergi dari kubur itu, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kaki Yesus serta menyembahnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudariku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah sabda Tuhan. Umat Allah yang terkasih, malam Paskah dan diamnya Allah. Di manakah Allah? Kita sering bertanya, di manakah Allah? Lebih-lebih ketika kita menghadapi penderitaan, mengalami kejahatan, menghadapi bencana atau wabah, di manakah Allah? Allah telah mati, kata filsuf Jerman Friedrich Nietzsche. Maka orang Jerman harus menjadi bangsa yang unggul karena Allah sudah mati. Mengapa Yesus harus menempuh Via Dolorosa, Via Crucis, sebuah jalan salib sampai wafat? Jürgen Moltmann, seorang teolog, mengakui
bahwa peristiwa salib Yesus memang erat hubungannya dengan sejarah keselamatan manusia dari dosa-dosa. Namun situasi politik yang kental saat itu juga tak bisa diabaikan begitu saja, karena Yesus dianggap sebagai subversif. Maka situasi politik ketika itu mengharuskan Yesus dihukum, disalib. Manusia memiliki kecenderungan untuk mengelola konflik dengan upaya menyalahkan orang lain. Apakah kita termasuk seperti Kayafas? Kayafas sesungguhnya mengelola konflik dengan upaya menyalahkan Yesus. Massa menemukan persatuan dengan melawan musuh bersama. Dorongan itu diarahkan kepada kurban. Suatu kematian diperlukan agar reintegrasi harmoni sosial dapat terjadi, dan itu menjadi prinsip Kayafas. Lebih baik bagimu satu orang mati untuk semua bangsa daripada seluruh bangsa binasa. Kecuali Simon ikut memikul salib Yesus dan Veronika, juga perempuan-perempuan Yerusalem. Semuanya yang terlibat di sana mengelola konflik dengan mencari kepentingan diri sendiri, lalu Yesus yang menjadi korban. Yesus yang disalib adalah menunjukkan orang-orang siapakah wajah kita sebenarnya. Kita cenderung tidak peduli, menutup-nutupi, memilih diam, hanya sebagai spektator yang membiarkan mereka menderita sendirian. Khalil Gibran, seorang penyair Libanon, menulis, Yesus hidup sebagai seorang pemimpin. Ia disalib sebagai seorang pejuang. Yesus seorang pahlawan. Hidupnya bagi orang lain ditunjukkan dalam doa dan sikapnya mengampuni musuh-musuhnya. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kidung hamba Yahwe yang ditulis oleh Paulus untuk jemaat di Filipi sangat indah. Walaupun dalam rupa Allah, Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi manusia dengan ketaatan kepada Bapanya hingga wafat di kayu salib. Ketika di kayu salib, Allah berbicara kepada kita tentang orang-orang yang berada dalam kegelapan. Dalam kegelapan karena ketidakadilan, perang, diskriminasi, pembunuhan, dan situasi buruk lainnya. Peristiwa Jumat Agung, diamnya Allah, adalah sebuah perjalanan menuju misteri agung Paskah. Allah hidup, Allah berbicara tentang pemberian dirinya, tentang cinta kasih tanpa batas, tentang sikap melayani dan mengampuni. Yesus bangkit yang kita dengar dalam Injil tadi. Pertama-tama Yesus menyampaikan salam, menyampaikan damai. Setelah itu pesannya, jangan takut. Pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya berangkat ke Galilea. Di sana mereka akan melihat aku. Kita dipanggil untuk kembali ke Galilea hidup kita masing-masing. Di sana Yesus menemani kita. Yesus yang hidup menemani perjalanan kita dengan memberikan damai agar kita dibebaskan dari rasa takut. Mari kita lanjutkan dengan litani orang kudus sebelum kita membaharui janji baptis.